Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Ali, NPM 20010111049. Nah, di sini saya akan sedikit menerangkan dari tugas makalah yang ketiga dari mata perkuliahan PKM. Untuk materinya kita tanyakan terlebih dahulu sama Kak Rifai. Halo Kak. Hai. Untuk pembahasan yang akan kita bahas kali ini apa Kak ya? Jadi pembahasan untuk pertemuan ketiga ini ada yang pertama itu adalah kemampuan bertanya dasar dan mengadakan variasi. Ya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan menjelaskan. Hmm. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan mengelola kelas. Ya. Yang keempat adalah keterampilan menutup pelajaran. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah keterampilan dalam memimpin pelajaran perorangan, diskusi kecil atau perorangan. Oke, terima kasih Kak untuk clue-nya. Oke, di sini saya akan sedikit menerangkan ya sesuai apa yang saya ketahui, yaitu yang pertama mengenai memberikan pertanyaan dasar dan juga variasi. Nah, apa sih yang dimaksud demikian? Yaitu mengenai memberikan pertanyaan dasar, yaitu suatu pemberian dari seorang guru terhadap peserta didik yang dimana memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan dasar yang dimana dapat membangun rasa semangat yang nantinya akan timbul di dalam diri peserta didik. Juga bisa disebutkan sebagai salah satu cara untuk memfokuskan peserta didik supaya dapat melakukan suatu pembelajaran dan dapat melakukan pembelajaran secara baik. Seperti saya contohkan semisal bagaimana anak-anak, apakah hari ini sehat, dan apakah dari kemarin ada PR, ada yang bisa menjelaskan dan bla bla dan yang dimana di situ merupakan suatu basic atau dasar untuk membangun rasa semangat dan memfokuskan suatu pelajaran. Nah, apa sih variasi dan pembelajaran? Variasi dan pembelajaran yaitu suatu cara atau metode yang digunakan seorang pendidik yang dimana nantinya dapat memberikan motivasi lebih agar supaya peserta didik tidak bosan mengenai gaya atau cara pengajar dalam memberikan suatu pelajaran, yang dimana efeknya nanti peserta didik dapat memaksimalkan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang menjadi tujuan. Dan yang kedua yaitu keterampilan menjelaskan pelajaran. Nah, keterampilan menjelaskan pelajaran yaitu suatu kecakapan seorang peserta didik di mana dalam melakukan suatu penyampaian materi agar nantinya dapat diterima peserta didik secara baik dan dapat diterima maupun mudah untuk dijelaskan ulang atau dijelaskan kembali, yang intinya peserta didik dapat memahami apa yang dijelaskan oleh peserta didik. Lanjut yang kedua yaitu keterampilan mengelola kelas. Nah, keterampilan mengelola kelas itu merupakan suatu teknik atau cara dalam mengelola kelas supaya dapat dipandang oleh mata itu enak, terus nanti dalam menjelaskan lebih efisien, lebih praktis, dan dimana menjadi tujuan agar tercapainya pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan RPP yang direncanakan. Lanjut yang selanjutnya yaitu keterampilan menutup pelajaran. Nah, di sini dalam keterampilan menutup pelajaran ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu ketika dalam melakukan suatu penutupan jangan langsung ditutup. Jangan langsung tutup. Kita bisa berikan suatu pertanyaan-pertanyaan simpel. Semisal, apakah dari pembahasan kita tadi sudah difahami? Nah, itu juga boleh. Terus ada juga mungkin contoh bagaimana, apakah ada kesulitan mengenai belajar ini? Nah, itu juga boleh. Nah, intinya dari penutupan pelajaran yaitu suatu cara untuk memaksimalkan apa yang peserta didik diajarkan supaya dapat tetap teringat dan tetap rasa timbul pembelajaran itu menjadi suatu hal yang dapat diterima dan dapat menjadi suatu pembelajaran. Nah, lanjut yang terakhir yaitu keterampilan mengajar kelompok dan perorangan. Nah, di sini yang dimaksud keterampilan mengajar kelompok dan perorangan yaitu suatu cara yang dilakukan oleh suatu pendidik kepada peserta didik dari kelompok kecil semisal 1 sampai 5 orang maupun 1 sampai 8 orang, atau perorangan yaitu satu persatu, di mana keterampilan tersebut dengan memberikan cara peserta didik sebagai mentor, sebagai pembimbing, sebagai pengarah, sebagai pematik lah bahasanya, seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan keterampilan mengajar
kelompok kecil atau perorangan, yaitu suatu keterampilan keterampilan pendidik dalam memberikan materi-materi kepada seorang atau peserta didik sendiri maupun berkelompok. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin dapat kita pahami ya. Demikian, pokoknya itu kurang mungkin karena saya kurangnya belajar, jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya minta ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.